Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia menjalankan ibadah puasa. Puasa merupakan salah satu bentuk ketakwaannya umat muslim pada Allah Azza wa Jalla. Tak terkecuali di Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki tradisi serta keanekaragaman pada saat bulan Ramadan, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Pemirsa Resonansi Ramadan TVR Parlemen, ternyata ada hal yang menarik pada saat Ramadan di Kota Palembang. Seperti di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Satujayo Wikramo, atau yang biasa dikenal dengan Masjid Agung Palembang, yang merupakan masjid tertua dan paling besar, serta menjadi salah satu cagar budaya di Kota Palembang. Bahkan, masjid tersebut menjadi salah satu masjid nasional yang disahkan melalui keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2023. Selama Ramadan, Masjid Agung Palembang mempersiapkan berbagai kegiatan, seperti menyiapkan makanan buka bersama, kajian Islami dan itikaf 10 hari menjelang akhir Ramadan. Tak hanya itu, bulan Ramadan di Kota Palembang kerap menghadirkan berbagai suasana yang berbeda. Tak hanya jembatan Ampera yang menjadi salah satu ikon, namun makanan khas tradisional seperti pempek menjadi incaran masyarakat Palembang maupun wisatawan domestik dan mancanegara untuk dijadikan menu berbuka puasa. Di bulan Ramadan itu direm dulu kayaknya. Jadi cuman mengandalkan tamu-tamu yang lokal gitu loh Pak. Khususnya ya Pak, khususnya di minggu pertama, kedua, dan ketiga lah. Tapi nanti di minggu terakhir bulan puasa menjelang Lebaran, nah itu baru banyak yang mudik. Omsetnya tentunya nanti akan meningkat Pak. Datangnya bulan Ramadan juga disambut antusias oleh salah satu tokoh Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ahmad Hafiz Thohir. Dirinya merupakan anggota Komisi 11 DPR RI Dapil Sumatera Selatan I. Bulan Ramadan 1444 Hijriah menjadi momentum Hafiz Thohir untuk menebar sebuah kebaikan dengan berbagi kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, berbagi tidak hanya materi semata, namun transformasi ilmu juga menjadi sebuah bentuk nyata kepedulian pada sesama di bulan puasa. Di bulan Ramadan yang mulia ini, Bapak Hafiz Thohir tetap melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Beliau tetap menyerap aspirasi di daerah pemilihannya dengan berbagai program sosialisasi yang merupakan mitra kerja dari Komisi 11 DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memberikan informasi seperti sosialisasi KRIS dan bahaya dari banyaknya pinjol ilegal yang semakin marak di tengah masyarakat. Tokoh Wongki Togalo ini memaknai Ramadan merupakan cara kita untuk merasakan kesulitan orang lain dalam mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan bertahan hidup. Untuk itu, dirinya meminta agar Ramadan 1444 Hijriah menjadi momentum setiap pribadi manusia, khususnya umat muslim, untuk menjadi lebih baik dan peduli dengan berbagi. Kembali kepada maksud dan tujuan Ramadan, saya kira kita sudah paham semua bahwa dengan adanya Ramadan 1 bulan penuh dan dalam tiap tahun 1 bulan, tiada lain adalah untuk melatih kita agar kita dapat bersabar, bahwa kita
selama 30 hari dan 12-14 jam berpuasa itu adalah mendisiplinkan diri bahwa sesungguhnya manusia itu punya keterikatan dengan penciptanya dan juga dia harus wajib juga melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, antara lain yaitu berbagi. Maka dari itu kita ketika buka bersama itu yang kita kejar itu adalah rasa berbaginya, rasa bersamanya, bukan enak nggak enaknya atau bukan karena ingin dikatakan kita mempunyai rasa sosial yang tinggi, bukan itu, tetapi di balik makan bersama itu ada keberkahan yang akan datang, ada kebaikan yang akan kita peroleh. Selain itu juga di Ramadan ini itu melatih disiplin kita terhadap waktu. Bagaimana tidak, kita jam 3 sudah harus bangun, dan kita sarapan, makan, kemudian selesai, kita harus siap-siap untuk melakukan sholat. Dan sebagaimana juga perintah Rasulullah bahwa setelah sholat tidak perlu melaksanakan tidur, menyambung tidur, tapi ramaikan dengan membaca risalah dan juga membaca Al-Quran. Saya kira ini akan bermanfaat sekali bagi kita, apalagi kita adalah pejabat negara. Dengan adanya puasa ini, kita membiasakan diri kita untuk hidup sederhana, untuk hidup apa adanya, dan disiplin terhadap waktu dan timing yang sudah kita sepakati. Dan itu penting sekali bagi kita, ternyata banyak manfaat dan faedah. Ramadan sendiri menjadi salah satu bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam kehidupan keseharian. Dalam Al-Quran, makna sedekah dan keistimewaan berbagi telah tersurat dan tersirat di dalamnya. Oleh karena itu, dirinya berharap manusia di muka bumi ini tidak menaruh hartanya di hati, tetapi menaruh hartanya di tangan. Dengan begitu, insya Allah banyak umat muslim yang akan menjadi ahli sedekah dan peduli terhadap sesama dan berdampak pada menurunnya indeks kemiskinan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan jamaah sekalian, salah satu tema yang sering diungkap sebagai bagian dari kemuliaan bulan Ramadan adalah peristiwa turunnya pertama kali ayat suci Al-Quran melalui junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali diturunkan bunyinya umumnya kita kaum muslimin hafal. 5 ayat pertama yang dimulai dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bunyi ayat pertama ini sangat menarik karena menurut para pengkaji tidak ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah dalam sejarah kerasulan terdahulu yang dimulai dengan turunnya ayat Iqra ini. Secara harfiah, Iqra berarti bacalah, perintah agar kita membaca. Tetapi objek apa yang perlu dibaca sama sekali tidak dijelaskan. Bahkan yang ditekankan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Menurut para ulama tafsir, ini pertanda bahwa perintah membaca ini bersifat umum. Bukan hanya membaca kitab suci, tetapi juga membaca fenomena-fenomena lain. Secara sederhana, yang perlu kita baca merujuk kepada Al-Quran adalah fenomena yang terkait dengan diri manusia sendiri. Yang kedua, alam semesta. Yang ketiga adalah kitab suci dan turunannya berupa hadis-hadis dari Rasulullah SAW.
bagaimana kita menerjemahkan perintah membaca dalam konteks masa kini, kita bisa melihatnya sebagai persoalan perlunya kita, umat manusia, khususnya kaum muslimin, meningkatkan kemampuan literasi. Literasi yang kita miliki belum tentu pada tingkat yang ideal. Banyak riset menunjukkan kita orang Indonesia tingkat literasinya lebih rendah, bahkan di bawah Vietnam. Ini artinya, marilah kita melihat perintah Iqra ini dalam konteks itu. Konteks untuk meningkatkan kecerdasan literasi dan mensucikannya. Literasi bagi kita tidak hanya cerdas, tapi perlu suci. Godaannya sekarang banyak sekali, karena sekarang era informasi yang ditandai dengan berbagai proses komunikasi yang terbuka dan murah. Salah satu yang kita bisa lihat bagaimana kemudian ternyata banyak orang menempatkan apa yang dia lihat melalui media sosial sebagai bentuk ideal dari gaya hidupnya. Ini tentu sesuatu tantangan yang berat, bahwa gaya hidup yang ideal itu belum tentu apa seperti yang terlihat dari kutipan potongan-potongan informasi yang ada misalnya di media sosial, di WhatsApp dan sebagainya itu. Dulu kita misalnya sangat peka dengan persoalan rumah tangga. Rumah tangga dulu dianggap sesuatu yang ideal, sehingga perceraian itu sungguh-sungguh diusahakan untuk tidak terjadi. Tetapi sekarang tiba-tiba karena melihat gejala yang ada di media sosial itu, misalnya perceraian sangat mudah terjadi. Saya mendapat informasi ada orang yang baru 3 hari menikah sudah memproses perceraiannya. Artinya apa? Perceraian itu bukan sesuatu yang tabu lagi, karena yang mereka lihat secara ideal adalah apa yang tertuang di dalam media sosial yang terjangkau oleh dia. Karena itu, saya kira yang menjadi tantangan kita adalah berbagi menyangkut kecerdasan dan kesucian berliterasi. Ini tantangan besar, gitu. Bahwa Ramadan mengajak kita untuk melihat kehidupan yang ideal itu sesuai dengan tuntunan ilahi, bukan sesuai dengan tayangan yang ada di berbagai media sosial ini. Karena itu, saya selalu mengajak, jadikanlah bulan suci Ramadan bulan suci untuk mencerdaskan literasi kita dan mensucikan literasi kita. Mudah-mudahan kita semua tergerak untuk melakukan itu. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.